Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, para pemimpin-pemimpin masa depan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia kemudian mengutus ke muka bumi adalah sebagai khalifah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan makna khalifah adalah ar-rais awil imam. Makna ataupun arti khalifah adalah pemimpin. Maka setiap kita adalah pemimpin. Diri kita adalah pemimpin bagi seluruh anggota tubuh kita. Apakah kita mampu untuk mengendalikan seluruh anggota kita dalam kemaksiatan kepada Allah atau tidak? Seorang ayah adalah pemimpin untuk keluarganya, pemimpin untuk anak dan istrinya. Seorang RT adalah pemimpin bagi masyarakatnya. Seorang gubernur, dia adalah pemimpin bagi daerahnya. Seorang presiden juga adalah pemimpin bagi rakyatnya. Dan semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi disebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah adalah pemimpin untuk keluarganya, untuk anaknya. Sesoleh apapun seorang ayah, sholatnya beribu-ribu rakaat, hajinya berkali-kali, sodakohnya bermiliaran rupiah, tetapi kalau dia tidak mampu, tidak bisa memimpin anggota keluarganya, dia biarkan anaknya bergelimang kemaksiatan, didiamkan saja, tidak dididik dengan ilmu agama, maka bisa jadi anak tersebut akan menjerumuskan, akan menarik orang tuanya ke lembah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Lalu pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik, dan siapa tokoh yang bisa dijadikan sebagai teladan dalam memimpin. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswah, itu adalah suri teladan yang baik. Apa teladan Nabi Muhammad SAW kepada kita? Mari kita lihat dari sifat-sifatnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah mempunyai sifat siddiq, amanah, tabligh dan faton. Ini adalah sifat-sifat yang wajib ada pada Nabi Muhammad SAW. Siddiq artinya adalah jujur, amanah, tabligh artinya menyampaikan, mengajarkan kepada orang-orang, kepada umatnya. Dan yang keempat adalah fatonah, yang cerdas, memiliki visi yang sangat jelas dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Bahkan lebih jauh dari itu mengenai kepemimpinan ini, Rasulullah Muhammad SAW adalah pemimpin yang adil dan pemimpin yang sangat peduli, yang sangat care terhadap umatnya, terhadap rakyatnya. Dalam satu riwayat disebutkan,
suatu ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril untuk mengabarkan kepada Nabi, "Ya Muhammad, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepadamu untuk menyampaikan berita bahwa nyawamu, umurmu sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurmu akan dicabut oleh malaikat Israil." Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kemuliaan apa yang Allah akan berikan kepadaku ketika Allah memanggilku?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menjelaskan, "Inni haramtul jannata ala sairil anbiya'i hatta tadkhulaha anta." Sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengharamkan surga kepada nabi-nabi sebelummu ya Muhammad, sebelum engkau duluan masuk ke dalam surgaku. Cukup sampai di situ? Tidak. Nabi Muhammad SAW memikirkan umatnya. Lalu bagaimana Jibril dengan umatku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Inni haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhulaha anta wa ummatuka." Sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengharamkan surga kepada umat-umat sebelum kamu, wahai Muhammad, sampai umatmu duluan dan engkau masuk surga duluan kepada surga. Subhanallah, ini adalah bentuk perhatian, bentuk kepedulian baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kepada rakyatnya. Bahkan ketika malaikat Israil sedang mencabut nyawa, sedang sakaratul maut, apa yang diucapkan, apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Nabi tidak menyebutkan mana istriku, mana anakku, mana sahabat-sahabatku, tidak, tetapi umatku, rakyatku. Jadi yang dipikirkan adalah umatku. Begitulah hendaknya kita ketika kita memimpin, kita pikirkan, kita peduli, kita care terhadap umatnya, terhadap rakyatnya, karena itu adalah pemimpin yang sebenarnya. Makanya tidak heran ketika Michael Hart dalam bukunya The 100 A Ranking of the Influential Persons in History, dalam bukunya yang berjudul 100 tokoh yang berpengaruh sepanjang dunia, sepanjang masa, dia menyebutkan, menempatkan Nabi Muhammad SAW di ranking dan urutan yang pertama. Ini adalah seorang orang Barat yang non-Islam, tetapi dia menempatkan Nabi Muhammad di ranking yang pertama di antara tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW memimpin dengan hati, memimpin dengan penuh kejujuran, sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Dan juga beliau adalah pemimpin yang adil dan pemimpin yang sangat peduli dengan umatnya, peduli dengan rakyatnya. Maka mudah-mudahan kita semuanya sebagai pengikut dari baginda Nabi Muhammad SAW bisa meneladani baginda Nabi Muhammad SAW dalam memimpin baik diri kita ataupun memimpin umat-umat orang-orang di sekitar kita ketika kita menjadi pejabat ataupun menjadi pemimpin di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.